Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatika wa azaima magfiratika wal ismata min kulli dzambin wal ghanimata min kulli birin wassalamatan min kulli ismin la tad'u li dzamban illa ghafartahu wala hajatan ya laka ridwan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga doa hajat yang kita panjatkan bersama pagi ini menjadi wasilah kebaikan khususnya untuk pelaksanaan PPDB Provinsi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Semoga Allah kabulkan kegiatan ini berjalan dengan lancar, aman, nyaman, tanpa ada permasalahan apapun. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah bagi junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita sekalian kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa dihaturkan salam sejahtera. Yang kami hormati narasumber dari Panitia PPDB Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Pak Erwan Wilujeng Sumbing. Pak Erwan, yang kami hormati perwakilan dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1, Pak Haris, yang kami hormati perwakilan Kepala Sekolah Jenjang SMA yang sudah bergabung. Ini ada Ibu Emi, Kepala Sekolah SMA Sukaraja, dan juga tamu-tamu undangan, Bapak Ibu Kepala Sekolah atau Panitia, serta operator dari Sekolah SMP Negeri Swasta dan MTS yang ada di lingkungan Kecamatan Cibinong. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya pada hari ini. Barangkali izin saya menyapa Bapak Ibu yang hadir, yang diundang secara luring, dan juga kepada Bapak Ibu dari SMP negeri dan swasta serta MTS yang mengikuti kegiatan sosialisasi PPDB tahun 2024 melalui link Zoom yang sudah kami sediakan. Mohon maaf dengan segala keterbatasan kondisi ruangan aula yang ada di kami. Jadi sebagian besar barangkali mudah-mudahan dapat bergabung melalui link Zoom meeting yang sudah disediakan. Pada kesempatan ini, sebagaimana undangan yang kami sampaikan melalui Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1, Bapak Ibu hadirin, insya Allah kita akan mendengarkan langsung terkait pelaksanaan PPDB Juklak-Juknisnya PPDB 2024 ini yang dalam waktu hitungan hari akan dimulai. Insya Allah akan dimulai pada tanggal 3 untuk tahap satunya dan dilanjutkan tahap 2. Tetapi ada hal-hal yang baru, diantaranya adalah KRTM yang ada kekhasannya di tahun ini, yaitu ada dari keluarga kemiskinan yang masuk kategori ekstrim, yang kami akan menerima langsung dari pihak kecamatan masing-masing. Untuk lebih jelasnya dan mempersingkat waktu, mari kita langsung mendengarkan arahan dan penjelasan dari narasumber Panitia PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Kepada Pak Erwan, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Ibu Bapak, kita panjatkan puji syukur kepada Allah di mana di kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka meningkatkan tradisi silaturahmi kita bersama. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karenanya lah Allah memberikan nikmat-nikmatnya pada kita sekalian. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, Bapak Haris dari KCD Wilayah 1, yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri Cibinong, Bu Haris, yang saya hormati Ibu Eni, yang tahun kemarin saya ketemunya di KCD 2, sekarang ada di KCD 1. Beliau dulu di SMA, Kepala SMA Negeri 4, sebelumnya SMA Negeri 10, jadi memang sudah berpengalaman, dan kebetulan tahun ini diminta untuk jadi kepala di SMA Negeri 1 Sukaraja. Dan Ibu Bapak,
kepala sekolah dan panitia di SMP dan MTS yang saya hormati dan saya banggakan. Saya pikir di kesempatan pagi hari ini mengenai juknis ini tidak akan terlalu banyak saya ulas. Justru saya ingin membuka forum diskusi saja. Kenapa? Karena ini ada 90 halaman. Yang saya utamakan adalah ibu bapak bisa nggak daftarnya mempergunakan aplikasi ini. Saya pikir kalau hal-hal yang bisa dibaca, nanti saya share ke ibu bapak materi dari juknis atau PPT ini. Yang jelas dari pergubnya belum turun karena menunggu dari Kemendagri. Tapi kita sudah dapat nomornya. Jadi ibu bapak, kalau ini saya pikir bisa dibaca. Yang saya ingin lebih jauh jelaskan di kesempatan hari ini, karena kemarin kepala sekolah pun waktu diundang di acara kita ya Bu Elis ya, di SMK 4 ya. Kalau juknis itu sudah agak banyak dijelaskan. Saya ingin ke prakteknya saja. Tapi Ibu Bapak, saya tidak menutup kemungkinan. Dan saya memperbolehkan Ibu Bapak apabila ada, jadi kita langsung buka sesi pertanyaan saja. Ya, hanya yang beda nih, saya terangkan saja. Pada dasarnya sama. Masih pakai sistem zonasi, ada jalur KETM, ada jalur prestasi dan kejuaraan, ada jalur anak berkebutuhan khusus. Itu sama semua. Yang membedakan, yang pertama adalah tahapnya sekarang berbeda. Yang kemarin zonasi dan KETM itu di tahap kedua, sekarang diselenggarakannya di tahap yang ke-1. Kapan mulai dibukanya? Nanti tanggal 3-4. Lalu kalau sekarang apa Pak? Pra pendaftaran. Apa artinya pra pendaftaran? Mencoba akun-akun yang sudah diberikan oleh pusat ke KCD, kemudian dari KCD sudah didistribusikan ke Penmad dan distrik kabupaten ya. Ada sekolahannya yang belum menerima akun. Ibu Bapak, baik. Yang kedua, betul. Kenapa saya ingin mempraktekkan? Karena Ibu Bapak di sekolahnya sudah si ekstrim yang tadi ada Bu Elis katakan. Pembeda yang kedua yaitu ada jalur undangan. Jalur undangan kalau di SMA apa ya Bu? SNBP. Jalur undangan itu dikhususkan bagi orang-orang yang bukan nilainya besar tetapi kemampuannya kecil. Maksudnya KETM ekstrim. Saya bilangnya ekstrim supaya gampang. KETM ekstrim yang betul-betul dia itu tidak mampu. Maka dia diundang langsung oleh sekolah, oleh dinas, yaitu Anda silakan bersekolah di sini. Dan itu sudah ada di menu operator Ibu Bapak. Makanya saya ingin tahu, Ibu Bapak sudah bisa belum pakainya? Karena itu si es krim itu udah ada di sana. Dari sekolah Ibu Bapak yang dapat undangan itu ke SMA 2 Cibinong siapa? Ke SMA Sukaraja siapa? Dan itu harus secepatnya Ibu Bapak beritahukan ke orang tua bahwa putra-putrinya diundang untuk langsung masuk ke SMA 2 Cibinong atau ke SMA 1 apa, itu ada. Di sekolah tujuan pun sudah ada. Jadi sekali lagi Ibu Bapak, kenapa saya pengen langsung ke aplikasi, biar Ibu Bapak tahu. Si es krim yang dapat jalur undangan itu di sekolahan Ibu Bapak siapa sih? Itu diundang langsung. Adanya di aplikasi. Dan itu Ibu Bapak harus mengundang orang tuanya ke sekolah dan meminta secepatnya ditunggu sampai tanggal 31 awalnya. Tapi karena ada cuti bersama,
kita mundur. Di tanggal 2 itu harus sudah anaknya menuju ke sekolah tujuan. Untuk apa? Konfirmasi dia akan mengambil atau tidak. Karena tanggal 3 itu mulai dibuka jalur KTM yang biasa. Contoh. Total misalkan KTM yang ada di SMA 2 Cibinong 40 orang. Total KTM. Ternyata yang es krim ada 10. Berarti yang dibuka itu hanya 30 ke umum untuk tanggal 3. Nah, ternyata dari 10 ini ada 2 yang mengundurkan diri karena apa? Anak tersebut tidak mau mengambil setelah SMP-nya ngasih tahu cepet-cepet kamu ke SMA 2. Ternyata sampai dengan tanggal 3 dia tidak juga datang, maka wajib nanti mungkin sekolah akan mendatangi rumahnya untuk meminta surat pengunduran diri agar diuploadkan, baru dia bisa mengisi jalur KTM jadi 31 untuk dibuka umum. Bisa dipahami Bu Bapak? Jadi tugas Ibu Bapak sekarang buka itu aplikasi, lihat si es krimnya siapa aja, yang dapat jalur undangan siapa aja, panggil orang tuanya agar langsung menuju ke sekolah yang dituju. Bisa dipahami Ibu Bapak? Baik. Itu perbedaannya. Jadi yang sekarang dengan adanya es krim diharapkan tidak lagi situasi panas. Tidak dikasih es krim tuh. Karena apa? LSM itu banyak yang datang ke dinas bahwa dia adalah miskin tetapi tidak bisa bersekolah di sekolah sekarang dinas, dan itu sekolah tidak bisa tidak menerima karena itu ditentukan pun dari dinas sosial, Dukcapil, dan RT RW. Itu di siapa yang ekstrim di situ di wilayah itu. Bandung, datanya udah dari Bandung langsung dikirim ke sekolah. Jadi diharapkan tidak ada lagi siswa miskin tidak bisa bersekolah, langsung diundang kok. Dan ke depan ada kemungkinan PPDB itu akan seperti itu. Ibu Bapak nggak usah mendaftar. Kalau e-rapot sudah jalan, bahwa SMA Negeri 2 itu, nih undangannya hanya ini aja. Jadi ke depan itu zonasi juga mungkin sudah kelihatan siapa yang akan bersekolah di SMA Negeri 2 Cibinong, yaitu orang-orang yang dekat rumahnya ke sini. Mungkin kalau sistem itu sudah bagus. Sampai sekarang e-rapot aja belum seluruh sekolah mempergunakan. Jangankan di Jawa Barat, di Kabupaten Bogor, Jasinga, Lewiliang, Kecana, itu banyak yang belum mempergunakan e-rapot. Sebenarnya dengan adanya e-rapot, saya tinggal ngambil aja ke Pusdatin, ke Kemendikbud, tidak perlu lagi ada input data seperti sekarang. Ya, baik. Itu utamanya perbedaan. Mengenai jalur yang lainnya, sekali lagi, Ibu Bapak bisa membacanya. Atau saya buka sekarang sesi pertanyaan sebelum kita ke aplikasi. Karena saya ingin menjelaskan lebih jauh tentang aplikasi. Ada mic 2. Ibu Bapak, ada yang mau ditanyakan? Bangga. Ditulis namanya, pertanyaannya apa, dari sekolah mana, tolong. Atau Pak Endro mau minta bantuan Pak buat notulen Pak. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Saya Dimas Mastria, koordinator BK dari MTS Negeri 3 Bogor. Ya. Kebetulan lokasinya di belakang SMA Negeri 2 Cibinong.
Ada beberapa hal memang yang ingin saya tanyakan, Pak. Yang Siap. di sini terutama yang pertama adalah terkait dengan sistem zonasi ini, Pak. Alhamdulillah kalau untuk di MTS Negeri 3 Bogor sendiri, peserta didik kami memang sangat lebih banyak, yaitu berminatnya memang ke SMA, khususnya di SMA Negeri 2 Cibinong, yang masih dianggapnya sebagai sekolah favorit di Ibu Kepala. Nah, ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Yang pertama adalah terkait dengan zonasi. Jadi untuk yang zonasi ini, semisal di sana kan terteranya kartu keluarga minimal 12 bulan ya Pak, atau 1 tahun. Nah ini seandainya, walaupun sudah dijelaskan, tapi saya ingin minta keterangan apa ketegasan lagi gitu ya Pak. Untuk kartu keluarga yang memang kurang dari 12 bulan atau 1 tahun, karena ada penggantian kartu keluarga dengan alasan itu hilang, kemudian diganti yang baru, otomatis kurang dari 12 bulan. Kartu keluarga lamanya masih ada, tapi berupa fotokopi. Nah, apakah harus menyertakan surat keterangan domisili ya dari RT dan RW? Yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk kartu keluarga di mana anak atau peserta didik berstatus menumpang tinggal dengan walinya dari kelas 7. Dikarenakan orang tuanya memang bekerja jauh di luar daerah Bogor. Nah itu apakah kedua orang tuanya wajib masuk ke dalam kartu keluarga walinya tersebut? Secara kan kartu orang tuanya sendiri juga punya kartu keluarga tersendiri gitu di tempat domisilinya gitu ya. Nah jadi itu apakah orang tuanya wajib masuk ke dalam kartu keluarga si wali atau bagaimana gitu Pak? Ini saya masih agak bingung karena kemarin waktu di kick off saya juga apa namanya kebetulan menyaksikan ada seperti itu Pak gitu. Jadi si orang tua harus masuk ke dalam kartu keluarga si wali tersebut. Kan ini kan agak merepotkan gitu loh Pak. Karena memang pada kenyataannya si anak ini dari kelas 7 ikut pamannya memang sudah terpisah dengan orang tuanya seperti itu. Kemudian yang ketiga, penghitungan nilai ke SMA dan SMK ini mengalami perubahan. Menggunakan yang saya dengar kemarin yang simak menggunakan satu konstanta dan nilai akreditasi sekolah asal. Kalau boleh tahu gitu ya Pak, nanti diinfokan tata cara penghitungannya seperti apa dan bagaimana. Kemudian untuk SMK yang sepertinya agak berubah ya Pak. Kalau tahun sebelumnya di tahap pertama itu ada jalur prestasi nilai kelas industri ya. Yang intinya sih nilai rapot gitu kalau di SMK. Yang penghitungannya waktu itu pakai sistem pembobotan. Nah, yang tahun ini di SMK itu tidak ada yang seperti itu karena tahap pertama itu kan zonasi dan afirmasi. Adapun yang nilai rapot untuk di SMK itu ada di tahap kedua. Ya Pak ya. Nah, berarti kan untuk nilai kelas industri itu berarti di SMK itu sudah tidak ada ya Pak atau bagaimana gitu ya. Kemudian yang keempat, punten agak banyak. Yang keempat untuk KTM ekstrim Pak. Yang tadi Bapak sampaikan bahwa ini boleh diajukan oleh pihak MTS berdasarkan data-data yang memang ada di operator madrasah kami. Kemudian kriteria ekstrim itu seperti apa Pak? Walaupun sudah dijelaskan, tapi tetap gitu saya ingin penegasan ekstrimnya itu seperti apa gitu. Kalau semisal orang tuanya keduanya tidak bekerja, dengan kondisi dia tidak bekerja, nah itu apakah bisa dibilang dengan KTM ekstrim? Yaitu yang terakhir itu tadi Pak kriteria ekstrim aja Pak. Itu saja Pak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, pertanyaannya bagus. Saya kenal dengan Kepala MAN 3 Pamiman, kebetulan dulu di Jonggol bersama kakak saya, cuma kakak saya sekarang di MAN 2, Kepala MAN 2 Kota Bogor. Salam ke Pamiman ya Bu ya. Baik, betul Pamiman ya. Pertanyaan yang pertama yaitu mengenai kartu keluarga yang punya untuk yang
kurang 12 bulan. Kalau karena pergantian, karena hilang, atau karena pergantian karena ada penambahan anak, penambahan penduduk di rumah itu, ya, atau pengurangan lah, adanya yang meninggal atau apa, nah itu bisa menyertakan KTP, KK lamanya boleh fotokopinya diupload baru. Itu untuk mengetahui bahwa dia itu sebenarnya sudah tinggal lama. Lalu bagaimana Pak? Orang saya ini begitu di print out lagi tanggalnya jadi muda gitu kan, maka bisa dilampirkan kakak lama. Di Kota Bogor domisili itu sudah tidak dikeluarkan, Bu. Jadi domisili itu tidak berlaku. Berlakunya hanya di bencana alam. Jadi sekali lagi bisa mempergunakan kakak yang lama. Fotokopinya boleh diuploadkan. Sudah cukup, Bu, untuk pertanyaan yang pertama? Cukup. Oke, yang kedua. Pertanyaannya adalah status menumpang. Singkat tumpangan. Status menumpang itu, Ibu, Bapak, boleh. Tetapi memang persesjennya itu yang menentukan dari atasnya, Bu, bahwa yang pindah itu satu keluarga. Jadi anak ini punya hak untuk masuk ke negeri jalur zonasi apabila betul satu keluarga pindah kakaknya ke sana. Atau orang tuanya meninggal. Itu surat meninggalnya di-uploadkan. Atau cerai. Sehingga ikut dengan bapaknya. Tapi harus sudah 1 tahun ya, Bu, ya. Nah, itu boleh. Paham, Bu? Boleh Ibu menyela saya di saat saya menjelaskan supaya nanti bisa tanya jawab. Ya, punten, anak ini dari kelas 7 memang sudah tinggal dengan walinya. Dan untuk informasi terkait bahwa ternyata tahun ini harus satu keluarga pindah semua termasuk dengan orang tuanya. Tentunya itu kan di luar prediksi si anak dan orang tua ini, Pak, bahwa harus pindah semua ke sini. Pokoknya mah waktu kelas 7 pindah ikut dengan wali, ya sudah, tidak ada terpikir bahwa harus dengan orang tuanya, kan seperti itu. Nah, berarti jadinya bisa atau tidak, Pak, atau memang tidak bisa gitu. Persesjennya itu menyatakan seperti itu. Persesjennya dari sana, dari pemerintahnya. Jadi boleh, tetapi ya itu tadi, apakah karena cerai? Karena cerai bukan? Kebetulan bukan, Pak, karena kedua orang tuanya memang pindah tugasnya keluar daerah saja. Waktu pada saat anak ini kelas 5 SD memang sudah pindah, kelas 6 SD juga memang sudah pindah, di sini memang sudah tinggal dengan walinya. Itu datanya memang ada di kami. Bulan memang dari kelas 7. Berarti kakak bapaknya dulu ada di kakak yang sekarang tinggal. Karena sekarang dengan neneknya kan? Yang kakaknya dulu yang lama, ya dengan orang Paham saya, tuanya. paham Ya, saya. ada. Yang menjelaskan bahwa dia itu adalah betul cucu dari si ini. Berarti uploadkan aja kakak si neneknya yang dulu ada bapaknya di situ. Ini sudah setahun kan, Bu? Kenapa? Ini sudah setahun kan? Si anak ini ada di kakak Lebih. dari kelas 7. Kalau hitungan lebih dari 1 tahun, Pak. Ya. Ya, lebih dari 1 tahun gitu kan. Hanya saja memang ada pergantian kakak itu aja, Pak, masalahnya gitu kan. Jadi sudah tidak tinggal dengan orang tuanya memang dari kelas 7 itu aja. Karena dengan alasan orang tuanya memang dinas di luar kota seperti itu. Gitu. Anak 14 tahun itu belum dewasa. Itu menurut pemerintah. Maka harus didampingi oleh orang tua. Kenapa harus orang tuanya pindah? Itu
alasan dari sana, Bu. Jadi anak itu belum 17 tahun, baru 14 tahun, dia harus tetap di bawah pengawasan orang tua. Nah, kalaupun memang seperti itu, dia harus betul nggak dia itu turunan dari si nenek itu. Upload kan kakak si nenek yang mencantumkan bapaknya ada di situ. Insya Allah yang saya sampaikan Pak, kalau misalkan memang apa namanya masih tertera ya Pak, kan yang namanya sudah rumah tangga, biasanya juga pasti kan tidak masuk. Berarti bisa, Bu, pakai Nah. prestasi aja atau kejuaraan. Ya. Insya Allah Pak. Jadi bisa nggak dia masuk ke negeri? Dia nggak punya hak. Punya hak, yaitu mempergunakan jalur prestasi, rapot atau kejuaraan. Itu, Bu. Ya, Paham ya, Bu? ya paham. Jadi sekali lagi, hal-hal seperti ini, karena apa? Di rapotnya pun harus ada nama walinya sama. Alamat pun harus alamat walinya. Nah, kekecualian seperti itu, maka dia tinggal sama neneknya, Pak. Silakan kalau gitu, kalau memang itu neneknya, diuploadkan bahwa bapaknya dulu memang kakak di situ. Paham ya, Bu ya? Paham Pak. Asalkan sudah lebih dari 1 tahun si anak itu di situ. Baik. Perhitungan nilai rapor. Sekarang itu, karena kemarin juga SMA 2 Cibinong itu heboh gara-gara itu ya, Bu ya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa, aplikasinya begitu. 2 tahun lalu ya. Nah, makanya sekarang dimasukkan nilai akreditasi sekolah. Ibu bapak nggak usah mengetikkan nilainya. Aplikasi dengan melihat NPSN sekolah ibu itu 93, 94, 95 itu udah otomatis. Karena aplikasi itu terhubung ke sana. Jadi Pak, akreditasinya di mana? Sepengetahuan saya kemarin, kalau memang sudah diizinkan oleh sana, itu akan otomatis by aplikasi. Nilai akreditasinya berapa? Paham ya, Bu ya? Ya, nanti akan langsung perhitungannya. Ya, komputer sendiri yang akan, aplikasi yang akan menghitung. Jadi nilai rata-ratanya berapa itu langsung diketahui, Bu. Bisa dipahami ya, Bu? Bisa Bu. Sudah cukup yang itu? Cukup Pak. Sekarang KETM ekstrim. Ekstrim ini Pak kriterianya di mana? Jangan kan ibu sekolah aja di sini kagak tahu. Yang dapat jalur undangan itu kemarin itu, Bu, minggu kemarin Dinsos, Dukcapil, RT RW diminta data itu melaporkan ke provinsi, mereka diundang ke provinsi. Penentuan ekstrim itu bukan kita yang menentukan, tetapi Dukcapil dan Dinsos. Pak, apakah dia kerja atau tidak kerja? Saya nggak tahu. Yang jelas dia di DTKS-nya seperti itu, dan sekolah pun dia tidak tahu ini loh yang dapat jalur undangan. Cuman kriterianya saya kasih tahu itu hasil rapat kemarin di provinsi. Semua Dinsos, Dukcapil se-Jawa Barat diundang ke sana untuk menyerahkan nama-nama anak yang tidak mampu secara ekstrim. Jadi siapa yang menentukan? Sana. Sekolah mah cuma terima data aja. Begitu. Jadi tidak bisa, Bu Elis, nggak mau Pak Herwan, saya nggak mau nerima anak ini. Nggak bisa. Mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus diterima. Sekolah tidak bisa menolak. Kalau anak itu di SMP-nya dikatakan dia mau bersekolah, maka di sini wajib benar gini hukumnya. Karena itu jalur undangan dari Dinas Pendidikan Jawa Barat agar APK, apa sih APK? Agar semua masyarakat itu meskipun miskin tetap dapat bersekolah. Baik. Ada lagi? Oh, bangga.
Terima kasih Pak. Ini ya cuma sedikit aja. Ibu silakan namanya passwordnya Bu. Ya, Ibu Anggraini dari SMP Negeri 3 Cibinong. Ibu Reni, Anggraini SMP Negeri 3 Cibinong. ya. Pak, ini mengenai zonasi kartu keluarga. Apakah betul kebijakannya itu harus yang sudah berbarcode? Ya, karena setahu saya kalau masih menggunakan kartu keluarga yang lama karena tidak ada penambahan atau pengurangan anggota keluarga masih menggunakan kartu keluarga yang lama, sehingga mereka diharuskan untuk legalisir ke Dispukcapil. Apakah itu kebijakan itu masih sama tahun ini? Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak ada Bu di PPT-nya. Ibu dapat dari mana? Iya, karena seperti itu Pak. Harus berbarcode. Iya. Nggak ada di PPT-nya. Nggak ada ya? Ya, berarti boleh ya Pak? Boleh. Terima kasih. Boleh, asalkan sudah dilegalisir dan nanti juga aplikasi akan menentukan urusan. Itu dia Pak, harus legalisir, makanya ramai banget Pak kalau mau PPDB gini pada Iya, legalisir mereka. Ya harus dilegalisir, harus dilihat. Tapi bukan, kalau dilegalisir kan artinya bukan yang berbarcode ya Bu ya. Jadi silakan aja pakai yang lama. Tapi dilegalkan oleh Dukcapil. Paham ya Bu ya? Ada lagi? Maka Ibu siapa? Dari mana? Terima kasih Bapak. Saya Rini dari SMP Al-Azhar 28. Siap. Mau bertanya Bapak, murid kami ada yang dia dari kelas 7-nya itu waktu itu sekolahnya di luar negeri. Jadi raport untuk kelas 7-nya mata pelajarannya tidak sama Bapak. Dia ke Indonesia baru di kelas 8. Jadi apa yang harus kami lakukan untuk menyetarakan mata pelajarannya itu? Karena kan mata pelajarannya berbeda, nilainya juga tidak standar Indonesia gitu Bapak. Selanjutnya untuk di jalur Cibi tahun ini minimal IQ-nya apakah masih sama untuk 130 atau ada perubahan? Dan untuk hasil tes yang dipakai apakah bisa menggunakan hasil tes yang sudah ada atau harus tes ulang di sekolah tujuannya? Jika memang boleh menggunakan hasil tes yang sudah ada, minimal dikeluarkannya berapa tahun gitu ya Bapak? Untuk selanjutnya, ini saya agak miss sebetulnya. Untuk kalau tahun lalu, tahun sebelumnya, kalau anak-anak yang tidak lolos di tahap 1, boleh mendaftar di tahap 2. Begitu ya Pak? Karena sekarang tahap zonasinya di awal kan, apakah ini masih berlaku? Atau jika dia tidak lolos di tahap 1, maka sudah tidak boleh lagi tuh daftar di tahap 2. Mohon penjelasannya Bapak. Terima kasih. Ya, sama-sama itu. Baik, saya jawab ya Bu ya. Pertanyaannya menarik. Yang pertama mengenai, oh ya, Pak Ibu, saya sih tegaskan aja. Ibu berani menerima siswa dari luar negeri, ya resikonya sekolah Ibu lah yang mengadakan penyetaraan. Kita sih nggak tahu apa-apa. Ibu kan berani menerima. Berarti setelah lapor ke Kemendikbud, setarakan oleh Ibu. Kita nggak mau tahu itu nilai rapot harus ada. Silakan oleh sekolah yang menerimanya. Konsekuensinya kan begitu ya. Jadi harus ke Kemendikbud ya Pak ya? Kami melaporkannya ke Kemendikbud atau seperti apa? Nah, awalnya waktu Ibu menerima, si anak ini bisa masuk ke Indonesia itu setelah dia melakukan penyetaraan dulu di Kemendikbud bahwa dia bisa sekolah di sini. Sudah ada Pak. Nah, kalau sudah berarti Ibu tinggal penyetaraan di sekolah. Di sekolah Anaknya aja. Iya. Oh gitu. Jadi untuk mata pelajarannya bisa kami setarakan saja. Misalkan mata pelajaran sains di sana, IPA di sini gitu boleh gitu ya Pak ya? Jadi Ibu lakukan aja matrikulasi. Matrikulasi bukan Oke. Jadi anaknya matrikulasi. kita oke harus matrikulasi ke anaknya supaya bisa ada penyetaraan Awalnya dengan sekolah begitu. gitu. Awalnya aja bukan sekarang sebenarnya. Matrikulasi itu pada waktu dia diterima. Seleksi awalnya. Udah itu Bapak. Nah, Kita- kalau udah kan berarti nilai-nilainya sudah ada. Ya Bu Oke, ya. Berarti bisa pakai nilai yang itu ya Iya, Pak ya? nilainya oleh sekolah penerima. Siap Bapak. Paham ya Bu ya? Insya Allah Pak. Enggak. Yang jelas kami percaya
kepada SMP dan MTS di Jawa Barat. Yang berikutnya, pasti nggak akan rekayasa nilai gitu kan. Yang kedua, apa Bu pertanyaannya? Jalur Cibi, Pak. Oh, jalur IQ-nya Cibi. berapa? Ya, cerdas istimewa, bakat istimewa betul. Sama 130. Dan itu sudah harus diperiksa oleh psikolog ya. Dan yang mengeluarkan pun itu. Dan yang terbaru Bu, Keluarnya maksimal berapa tahun, Pak? yang Apakah- terbaru aja tes lagi. Jadi sekolah tujuannya tidak mengadakan tes ulang ya, Pak? Boleh pakai hasil Iya, tes iya, yang kita yang punya. diuploadkan bukan itu, tetapi dari sekolah asal. Oke. Atau dari pendaftarnya. Oke. Yang menyatakan itu Cibi adalah bukan sekolah juga sih Bu, bukan sekolah iya, tapi dari pihak ketiga. Iya, biro psikologinya ya, Pak. Bolehkah hasil tesnya dikeluarkan 2 tahun ke belakang, Bapak? Bahkan saya bilang yang terbaru. Oke. Kalau yang terbaru 2 tahun ke belakang nggak apa-apa dong berarti. Saya pikir itu yang terbaru itu setahunan Bu. Oke, berarti harus di Masa tahun ini ya? berlakunya kapan itu? Itu nanti silakan. Oke. Karena memang MBS Bu, manajemen baik. Kadang-kadang boleh sekolah itu beda-beda. Gitu. Jadi Bu lebih jauhnya bertanya langsung ke sekolah-sekolah. Siapa Pak? Udah ya? 2 ya? Satu lagi, Pak. Satu lagi apa? Kalau nggak lolos tahap 1, Oh, boleh. Tidak lulus tahap 1, mangga. Itu tahap yang kedua. Hanya sekarang dibalik kenapa? Karena kemarin banyak orang udah tahu dekat rumahnya masih pakai jalur prestasi. Karena apa? Dia nilainya gede. Akhirnya prestasi yang lain jadi tidak terfasilitasi. Habis sama dia udah aja pakai zonasi aja dia mah. Nggak usah pakai jalur prestasi. Jadi haknya berikan ke yang lain. Jangan mentang-mentang saya ingin menonjolkan bahwa saya itu pintar. Udah zonasi mah zonasi. Ya udah. Dan deket ini tuh pasti diterima. Berikan yang prestasinya ke orang lain haknya. Maksudnya ke sana. Supaya nanti yang prestasi bisa lebih banyak diterima di sekolah ini tanpa tumpang tindih. Sudah rumahnya dekat, prestasi pula. Gitu loh. Paham ya Bu ya? Itu maksud dibaliknya. Tahap 1 ke tahap 2, tahap 2 ke tahap 3. Itu Bu. siap. Terima kasih, Bapak. Alhamdulillah. Sama-sama Bu. Ada lagi? Ya, mangga. Terima kasih Bapak. Ya, perkenalkan saya Akbar Nugroho dari SMP Negeri 4 Cibinong Bapak. Saya ingin menanyakan untuk data DTKS. Untuk jalur afirmasi, apa harus punya kartu KIP atau surat yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial? Surat DTKS. Yang kedua, saya ingin menanyakan untuk yang prestasi Hafiz. Untuk prestasi Hafiz harus melalui lembaga Tafiz atau Kemenag. Terima kasih Bapak. Baik. Ya. Kita langsung Pak Nugroho termasuk apa? Makasih pertanyaan. Yang pertama DTKS. DTKS itu KIP itu kartu Indonesia Pintar. Ada nggak sih kartunya? Ada. Kalau ada itu uploadkan. Kalau tidak ada, KIP itu kan dapat dari rekening banknya ada ya, bank penerimanya. Nah, mangga. Tapi KIP itu kan sama dengan PayPay nggak sudah ada di Dapodik. Nah biasanya itu sudah tercentang hijau di tempat olah tujuan. Kalau tidak berarti ya tinggal diuploadkan. Uploadkan. Itu Pak. Jadi sekali lagi harus diuploadkan. KIS tidak berlaku ya. Keluarga harapan. Harapannya dari mana? Ya silakan diupload saja. Dari kabupatennya. Dari bupati ya. Ya silakan untuk diuploadkan. Nanti terseleksi nanti.
Ada lagi? Kedua apa? Hafiz itu yang menerangkan dia itu tingkat kota, kabupaten, atau provinsi itu adalah Penmad. Jadi harus sekolah itu kalau menyelenggarakan mulok atau apa tentang hafiz, untuk sertifikatnya kalau ingin berlaku harus dikeluarkan oleh Kemenag. Bapak silakan ke Penmad. Penmad Kabupaten. Dulu Penmadnya itu dari Kota Bogor, Ibu. Nah, sekarang pindah ke Kabupaten. Silakan. Jadi sekali lagi hanya berlaku bagi yang dilegalkan oleh Penmad atau Kemenag. Ya Pak ya, Kemenagnya Kemenag Kabupaten ya Pak ya. Bukannya Pak bisa enggak yang kecamatan atau enggak harus dari kabupaten ini? Satu lagi Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widodo dari SMP PGRI Sari Cibinong mau menanyakan jalur prestasi eskul. Seandainya murid saya juara satu provinsi, tapi mereka juaranya online, sedangkan di situ di juknisnya harus ada foto kegiatan, foto saat mendapat trofi, dan pada saat kejuaraan. Nah, sedangkan online kan kita trofinya berupa sertifikat Bapak, tidak berupa trofi. Nah, itu saya tanyakan bagaimana solusinya kalau juaranya online tapi tidak ada foto kegiatannya. Apakah bisa atau tidak Bapak? Itu pertanyaan satu aja, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya tanya, itu resmi nggak kegiatan? Dikeluarkan oleh Kemendikbud apa non Puspresnas? Oleh Puspresnas? Yang di Palembang itu Pak, yang mengadakan PGRI Pusat, langsung dari Dinas Provinsi Sumatera Selatan. Yang saya tanyakan, itu dia itu resmi nggak? Bisa dikurasi nggak? Ibu Bapak, yang disahkan itu adalah perlombaan-perlombaan yang resmi. Resmi itu biasanya penyetaraannya oleh si lingkurasi. Ada nanti dibaca aja di PPT. Ada lingkuratornya. Dia resmi atau tidak. Jadi meskipun sekolah mengadakan itu termasuk agenda nasional enggak? Contoh kasus. Dia akan berlaku. Di sini ada lomba panahan di SMK Negeri 2 Cibinong. Dan ternyata didaftarkan ke KONI sehingga agenda KONI itu ini tuh yang diselenggarakan oleh sekolah ini adalah agenda KONI. Jadi sebenarnya KONI yang mengadakan tepatnya di sini gitu loh Pak. Nah itu berlaku. SMA 2 menyelenggarakan, tapi menyelenggarakannya bukan sendiri, dia kegiatan sebenarnya jadwalnya jadwal KONI. Paham Pak ya? Diselenggarakan di sini. Itu bisa. Silakan dikurasi aja, atau kalau tingkat provinsi minta dari dinas provinsi bahwa dia betul-betul ikut kegiatan itu. Legalisirnya Pak, dilegalisir dari dinas. Kalau nasional kan harus ke kementeriannya. Kalau internasional ya dikurasi. Itu juara provinsi. Nah, silakan untuk Lomba memanah. berarti kan harus bangga ke provinsi. Tidak bisa dilegalisir oleh KONI kabupaten. Karena itu tingkat provinsi, berarti KONI provinsi berani bertanggung jawab nggak? Gitu Pak. Nah, kalau bertanggung jawab, Pak sudah dapat legalisirnya ya bangga, diuploadkan. Gitu Pak. Paham ya? Bapak siapa? Handoko ya? Pak Widodo. Oh Pak Widodo. Keri Cibinong. Ada lagi Ibu Bapak? Ada di belakang Pak. Ada di belakang.
Sebentar yang ibu yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Agus Dipin dari SMP Bumi Putra. Mohon maaf Pak, saya mau bertanya pertama tentang masalah KIP Pak. Di siswa saya ini ada yang punya buku tabungan, tapi KIP-nya belum keluar Pak. Padahal dapatnya sudah lebih dari 2 kali. Terus coba saya arahkan ke dinas sosial untuk meminta DTKS, ternyata tidak bisa Pak. Apakah tabungan itu bisa jadi saya uploadkan untuk masuk ke jalur KRTM apa tidak Pak? Karena tahun kemarin di sekolah-sekolah tujuan mintanya DTKS, tapi ke dinas sosial tidak bisa dikeluarkan itu DTKS. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk siswa undangan yang tadi Bapak bilang, kita bisa lihat siswa itu sebagai undangan, itu di mana Pak? Di akun siswanya atau ada yang lain? Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dari siapa tadi? Pak ya. Pak Agus dari Bumi Putra ya. SMP Bumi Putra. Baik, terima kasih Pak Agus. Iya. Jadi gini Pak Agus, untuk KIP tadi sudah saya jelaskan. Apabila memang tidak ada kartu, ada kartunya maka di-uploadkan apa tadi Bapak? KIP-nya. Itu tabungan. Tapi nanti sekolah tujuan nggak nerima Pak. Tahun kemarin juga begitu. Sekolah, Harus DTKS. Tapi anak saya sampai bolak-balik Pak. sekolah mana? SMK Negeri 2. SMK Negeri 2. Iya. Saya nanti Bapak telepon aja sih. Siapa? Kalau memang ada seperti itu, maka ke KCD, kan? Oh siapa? SMK 2 seberangnya itu KCD. Iya, siapa? Nanti akan dikeluarkan kartu gapre atau kartu. Yang kedua, Iya Pak. pertanyaannya itu udah ya, selesai ya. Oh ya. Jadi cukup. Kalau tidak, silakan Bapak ke KCD. Siswa undangan. Bapak sudah dapat akun? Sudah dibuka akunnya? Bapak sudah buat akun operator? Buat dulu akun operator. Jadi akan terlihat nanti di akun operatornya. Kalau perlu Bapak praktekkan sekarang. Nah, atau nanti tunggu undangan dari dinas kota kabupaten. Ya, kota kabupaten nanti suratnya sudah ya, Pak Haris ya. Jadi dari KCD itu sudah bersurat ke KCD ke dinas kota dan kabupaten. Isi surat itu adalah lampiran anak-anak yang diterima jalur undangan di SMA 2, SMA 1 Cibinong, SMA 2 Cibinong, SMA itu ada lampirannya semua. Nah, mungkin nanti dari dinas kota akan atau kabupaten akan ke sekolahnya masing-masing. Paham ya? Tetapi saya pikir di Bapak juga udah ada. Coba Bapak buka deh. Coba Bapak bawa laptop. Sayang banget ya, ke sini nggak bawa laptop. Baik, kita lihat. Ibu yang depan, yang mau nanya dari tadi. Punten. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Pak, guru BK dari SMP Negeri 2 Cipinong. Punten Bapak, ini sebenarnya mungkin udah jelas ya, cuma kami masih bertanya-tanya karena ini sebenarnya titipan juga Pak, pengalaman dari tahun lalu. Seperti begini Pak, anak murid kami banyak yang orang tuanya itu dulunya tinggal di Jakarta. Kemudian sekarang sudah tinggal di sini, sudah lama bahkan 5 tahun, 10 tahun, tapi tidak mengurus kepindahan kakaknya. Nah seperti itu. Jadi untuk mendaftar zonasi itu, nah ini kan nggak bisa pakai kakak yang itu ya. Nah itu bagaimana? Tapi mereka ngotot gitu Pak, orang tua. Kalau misalnya kita kasih tahu pun, ini tapi kan di sini sudah lebih dari 5 tahun gitu. Apakah bisa menggunakan surat domisili? Dari sedangkan yang Bapak tadi ungkapkan bahwa surat domisili sudah tidak berlaku. Kemudian yang kedua Pak, mengenai jalur prestasi rapot, di situ ada nilai mata pelajarannya Pak ya yang ada di paparan di PPT.
Ada kalau dihitung di situ ada contohnya ada 10 mata pelajaran. Nah, sedangkan di sekolah kami ada 11 mata pelajaran. Itu bagaimana? Nah, di sini sebenarnya sudah ada penjelasannya. Hanya saya ingin menegaskan aja Pak, mau meminta kejelasan. Mata pelajaran yang diperhitungkan muatan lokal jika ada 2 atau lebih katanya dibuatkan rata-ratanya. Nah, kami ini mulok ya yang masuk kelompok D itu ada seni, bahasa Sunda, PJOK sama TIK. Itu bagaimana Pak? Baik. Terima kasih Bapak, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Fitri dari SMP 2 Cibinong. Baik, masih hangat ternyata tentang kakak. Saya tanya ke Ibu, ada seorang nikah Bu, hanya pakai nikah agama. Secara resmi, kenegaraan dia sudah jadi istrinya. Meskipun sudah 5 tahun dia, mau 10 tahun. Ya gitu dulu maksudnya. Dia teh pengen diakui dia istri saya kedua gitu. Ya nggak bisa lah. Sekali lagi domisili tidak berlaku, yang tidak berlakukan kalau di kota itu adalah perwali. Wali kotanya nggak mau. Jadi domisili itu hanya untuk bencana alam. Suka tidak suka, mau tidak mau, sekolah hanya menerima legal formal. Legal formalnya dia di Jakarta, ya kan? Dia warga Jakarta, hak zonasinya ada. Pak, emangnya saya tidak bisa dong masuk SMA negeri? Bisa, tapi kalau mau pakai jalur zonasi, mangga di Jakarta. Bisa dipahami ya Bu ya? Mau tidak mau juga tidak suka ya seperti itu. Jangan mengatakan memplesetkan. Kok gitu anak saya tidak punya hak dong masuk ke SMA negeri? Punya. Zonasi pilih di Jakarta. Prestasi mangga di Bogor atau kejuaraan. Ini apa susahnya sih ngurus kakak ya Bu ya? Kan nggak ada susahnya. Tinggal ke Dukcapil emang ada yang mempersulit kan? Nggak ada. Jadi silahkan untuk mengurusnya. Bisa dipahami Bu? Baik, sampai perhitungan mapel untuk MTS nanti ada ininya Bu, formatnya berbeda dengan yang dinas pendidikan. Jadi nilai-nilainya nanti tergantung daripada sekolah, jenis sekolahnya. MTS formatnya beda. Akan keluar beda. Dari akunnya. Dari akunnya nanti formatnya akan beda. Kalau pakai jalur prestasi. Hanya kalau sekarang belum kelihatan tuh. Harus upload nilai rapotnya. Kemudian gimana Pak? Yang muloknya 3, ya tinggal dirata-ratain aja. Sama aja kan Bu? Dimasuk-masukan juga Ibu rata-ratakan sama kan? Jadi kalau memang disediakannya mulok 1, Ibu ada 3, tambahkan semuanya bagi 3. Saya pikir akan sama itu nilainya. Pada dasarnya kan gitu. Semua ditambah-tambahkan bagi jumlah keseluruhan. Ya, mangga yang dari Zoom yang bertanya. Baik Bapak, ada pertanyaan dari Zoom dari Brilianti CDK 8. Anak saya sejak SD kelas 2 tinggal sama adik di Bogor. Kami orang tua bercerai dan tetap tinggal dan bekerja di Cirebon. Apakah bisa masuk zonasi? Kakaknya sekarang di mana? Kakaknya di Bogor. Kakak anaknya ikut dengan siapa? Kan mereka di Pamannya Pak. Jangan kayaknya. Adanya Pak di sini. Sudah lebih dari 1 tahun. Sejak kelas 2 SD Pak. Sudah ada di kakak itu. Sudah. Maka surat cerainya nanti punten ya. Mungkin itu terlalu pribadi tapi dimintanya seperti itu.
Jadi diuploadkan saja surat cerainya. Karena ada ketentuannya. Ya, Satu lagi Pak, ya Mangga. dari Muhammad Yusuf. Jika sekolah dari luar Jabar, bagaimana pengajuan akunnya? Mohon penjelasannya, kami dari FTSN 17 Jakarta. Gampang. Masuk ke link pendaftaran .ppdb.jabarprop.go.id. Kemudian di bawah ada klik untuk membuat akun. Tulisan itu diklik, sorot ke tulisan itu, klik. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan, lulusan tahun berapa, NISN-nya berapa, nanti di bawah Jakartanya Jakarta mana, itu sudah ada, nanti saya praktekkan. Jadi sudah ada nanti tempat untuk mendapatkan akunnya. Sekali lagi Mangga, linknya ke pendaftaran.ppdb.jabarprop.go.id. Lalu di sana klik untuk membuat akun. Begitu Pak? Terakhir Pak, Enggak Pak. dari Hendra Subanto. Mohon maaf bertanya. Yang pertama, untuk zonasi maksimal berapa kilo dari domisili rumah? Dan yang kedua, apakah masih ada rayonisasi dalam zonasi? Misalnya kami dari perbatasan Bogor, apakah bisa daftar SMA di Depok yang jaraknya lebih dekat dari rumah kami? Irisan. Baik, jarak itu tergantung daripada banyaknya pendaftar. Jadi adakah yang membatasi? Tidak. Sampai dengan kuota itu terpenuhi, yang paling jauh yang mana? Jadi tidak ada batas. Yang membatasinya adalah kuota. Sekali lagi kuota, dia sampai ke kuota itu di ranking. Kemudian yang kedua, bisakah orang Cibinong yang dekat dengan Depok mendaftar di Depok? Mangga, nanti di aplikasinya akan tampil mana saja sekolah yang bisa dia pilih. Karena ada zona irisan. Zona irisan. Karena ada di Provinsi Jawa Barat, SMA SMK itu, maka Provinsi Jawa Barat itu tidak, Anda kabupaten tidak boleh ke kota. Nah, seperti itu. Tapi ada irisannya. Oh, ini bisa masuk ke sini. Karena dinilai adalah jaraknya yang dekat. Nanti ada pilihan-pilihannya Pak. Sekolah yang bisanya. Baik. Ada lagi? Masih ada Pak. Ya, angka. Dari Irfan Pak. Setiap kali perbaikan alamat siswa di biodata selalu muncul pesan titik koordinat tidak sesuai alamat. Untuk perbaikannya di mana? Ya, itu saya pending. Klik di sini untuk mendapatkan akun pendaftar. Kita akan mulai, itu akan saya jawab di praktek Pak. Jadi Ibu Bapak, buat yang luar daerah kota Jabar, Provinsi Jawa Barat, kalau ingin mendaftar sementara akunnya belum punya, membuat akunnya mudah. Buka browsernya, Chrome, boleh Mozilla, boleh Firefox. Kemudian ketikkan di browsernya PPDB pendaftaran. Jadi linknya adalah pendaftaran.ppdb.jabarprop.go.id. Nanti di sini begitu Ibu klik seperti ini akan muncul ini. Nah Ibu Bapak, klik yang berwarna biru ini, klik di sini untuk mendapatkan akun pendaftaran. Klik. Ada pilihan lagi. Dia sudah punya NISN dan sudah diakui, kalau sudah tinggal ke sini. Saya ulangi. Kembali ke pertanyaan yang sebelumnya. Bagaimana cara mendapatkan akun PPDB Jawa Barat bagi yang luar provinsi? Yang pertama, oke. Baik. Yang pertama, Ibu Bapak bisa
masuk ke browsernya, kemudian ketikkan pendaftaran .ppdb.jabarprov.go.id. Sekali lagi linknya, pendaftaran .ppdb.jabarprov.go.id. Enter. Nah, ini Ibu Bapak akan masuk ke sini, posisinya seperti ini. Di bawah ada klik di sini untuk mendapatkan akun pendaftaran. Klik di sini untuk mendapatkan akun pendaftarnya. Mouse-nya bawa ke sini, kursornya klik. Maka akan masuk ke sini. Di sini NISN-nya sudah dicek, sudah Pak. Sudah sesuai, harus sesuai. Kalau sudah sesuai, maka klik di sini untuk melanjutkan. Klik. Ditanya. Pendaftar yang berasal dari sekolah luar Jabar, ya, atau pendaftar yang lulusan tahun kemarin. Lulusan tahun kemarin pun sama Ibu Bapak. Caranya hanya di sini untuk mendapatkan akun, ini klik yang pendaftar yang lulus tahun sebelumnya. Yang ini pendaftar dari luar Jabar, klik. Tahun ini Pak, luar Jabar. Nanti isi itu dari provinsi mana? Jakarta Pak. Berarti masuk ke DKI Jakarta. Jakarta dia Jakarta mana? Timur, Barat, Kepulauan Seribu. Timur Pak, Al-Azhar 19. Kota Jakarta Timur. Cari sekolahnya, ketikan gitu aja udah masuk nanti. Oh, aplikasi tahu ternyata yang di Jakarta Timur itu SMP Islam Al-Azhar 19. Klik. Di sini NPSN sudah ada. Itu untuk perhitungan dari NASA-nya. Nilai akreditasi sekolah asal. Lanjut. Tahun lulusnya kapan? 2024. NISN-nya berapa? NIK-nya berapa? Nama anaknya siapa? Tanggalnya isi semua. Beres, buat akun, keluar sudah. Jadi tidak perlu lagi Ibu Bapak ke KCD. Langsung aja di rumahnya bikin akun sendiri. Tetapi yang di dalam Jabar tidak boleh. Kenapa? Karena nanti double akun. Nggak akan pernah dibuatkan akun. NISN itu sudah terdetek, sudah mempunyai akun. Udah ngunci. Begitu. Paham ya? Baik. Berikutnya. Pak, bagaimana cara mendaftarkannya? Saya sudah punya akun. Ada lagi nggak pertanyaan? Nggak ada ya? Ada. Apa itu? Dari MTSN 4 Bogor, Pak. Enggak. Mohon maaf, Pak, izin bertanya. Di madrasah kami ada satu siswa yang belum masuk di akun admin PPDB Jabar. Kronologisnya, siswa tersebut pindahan dari SMP swasta di awal tahun kelas 9. Untuk di EMIS dan pendataan asesmen madrasah siswa tersebut sudah ada. Akan tetapi perpal PD Pusdatin siswa tersebut belum masuk. Bagaimana cara membuat akunnya? Ini masalah klasik yang saya hadapi dari tahun ke tahun untuk EMIS. Ibu Bapak, kami mendapatkan data putra-putri Ibu Bapak yang ada di SMP dan MTS itu dari Pusdatin. Pusdatin itu apa sih? Pusat Data Indonesia, itu informasi Indonesia tentang pendidikan. Pusat datanya di sana. Masalah klasik ini Pak Hendro sampai yang jelas yang kami tarik datanya bukan dari EMIS. Semua EMIS maupun Dapodik muaranya ada di Pusdatin.
Maka yang kami tarik adalah yang pusdatif. Mau tidak mau, suka tidak suka, sampaikan sekolahnya kalau memang mau menerima anak, urus anak itu sampai mendapatkan perpal PD. Kalau sudah ada di perpal PD, saya tarik nanti dari pusdatif. Jadi sekali lagi Ibu Bapak, mau tidak mau, suka tidak suka, menerima yang pindahan, tolong diurus sampai ke suratnya betul-betul dinyatakan dia sudah ada di sekolahan Ibu Bapak. Salah satunya cirinya yaitu ada di perpal PD. Paham ya Ibu Bapak ya? Kalau Pak solusinya gimana? Sampaikan ke perpal PD. Siapa Pak? Oleh tim helpdesk-nya EMIS. Kalau tim helpdesk-nya Dapodik ada di sini tuh Pak Hendro tuh. Pak Hendro, anak saya nggak masuk, nah, itu bisa. Dapodik punya ya Pak ya? Tinggal EMIS yang harus punya. Mungkin punya juga, tapi saya nggak tahu, tanya aja ke Penmat ini. Mintakan tim helpdesk-nya, tim helpdesk EMIS untuk menyampaikan anak ini ke perpal PD. Insya Allah kalau sudah ada di perpal PD, pertanggungjawaban saya juga jelas kalau mesti harus saya importkan. Karena memang anak ini bersekolah. Tandanya anak itu bersekolah ada di perpal PD. Begitu Ibu Bapak. Ada lagi Bu? Jadi jawaban saya Ki, tolong sampaikan ke perpal PD. Itu aja. Kalau nggak salah MTS 4 itu operatornya dari MTSN 1 Bogor. Ada lagi? Tidak ada. Baik Ibu Bapak, ini yang ditunggu-tunggu oleh Ibu Bapak. Sudah mendapatkan akun sekolahnya. Mohon izin ada salah satu, nanti Ibu Bapak ganti aja passwordnya. Yang bersedia sekolahnya untuk saya cobakan. Ada yang bersedia? Boleh, mangga. Untuk membukanya setelah akun didapat MTSN dari Bumai, ya kan? Bumai ya, Maleha bukan? Dari sana, dari Penmat, kirim. Tuh, karena KCD kirimnya di sana. Lalu Pak harus diapain? Buka browser, ketikan pendaftaran.ppdb.jabarprov.go.id. SMP sama, SMA sama, pendaftar sama, semua linknya adalah pendaftaran.ppdb.jabarprov.go.id. Jadi link ini dipakai oleh semuanya, termasuk saya helpdesk provinsi. Ini yang dipakai, tidak ada lagi berbagai macam link. Lalu di username-nya ketikan login berhasil. Di sini sekarang sudah ada admin SMP Cipta Cendikia. Benar ini? SMP Cendikia? Oke. Sekolahnya ya di mana sih? Menuju ke profil. Kemudian, oh ini Jawa Barat Cibinong, Keradenan, RT2, RT4. Koordinatnya ini. Ini jangan dimasukkan ke koordinat anak. Ini banyak anak yang tidak bisa. Itu kasus yang tadi yang bertanya itu karena ini salah juga si orang tuanya. Operator itu ditunggu-tunggu. Kalau udah Pak Hendro bilang, tolong ini mau apa? Dikejar-kejar apa? Cut off. Data belum ada. Sekolah nggak akan dapat dana bos. Di antaranya apa? Koordinat, titik koordinat. Daripada sekolah tidak dapat dana bos, titik koordinat sekolah aja pakai. Akhirnya pada waktu PPDB muncul seperti tadi. Kelurahan tidak sama. Baik, kita lanjutkan. Nah ini Ibu Bapak, alamatnya. Akun sekolahnya. Kita menuju ke akun sekolah. Disinilah Ibu Bapak buatkan akun untuk admin. Di mana? Di akun sekolah. Apa? Tambah akun.
Di sini ada ekspor akun sekolah, ada tambah akun, dan ada cetak akun. Sebelumnya, saya ingatkan, tolong nanti selepas saya ini, password gak ubah. Semua. Itu password berarti masih password. Itu tuh password standar. Ya, nanti ganti lagi ya. Dah, baik. Tambah akun. Masukkan. Namanya siapa? Ibu? Siapa? Mau pakai nama apa di usernya? Siva juga. Ini passwordnya saya nanti dihapus juga bisa, Bu. Tabir. Sebagai apa? Operator. Simpan. Oh, Siva udah ada kali. Udah, kalau ada, berarti saya mau pakai ini. Berarti Ibu sudah sekarang yang ekstrimnya udah ada belum di sana? Oh, nggak dapat. Oh, sayang ya. Nah, ini kalau ada, itu Ibu Bapak tinggal buka browser yang lain selain daripada Chrome. Misalkan pakai Microsoft Edge, ketikkan juga pendaftaran di sini. Pendaftaran.ppdb .jabarprov .go.id. Enter. Nah, itu yang akun sebagai admin itu masukkan ke sini. Sebagai operator itu. Operatornya pakai nama apa sih tadi? Oke. Nah, ini biasanya ekstrimnya ada di sini. Ibu Bapak, sekolah tujuan maupun sekolah asal bisa melihat ada nggak yang dinilai ekstrim oleh dinas, oleh pemerintah Jabar. Kalau ada, ini akan tampil. Di akun operator akan tampil. Nama anaknya siapa, status KEPM-nya bagaimana. Nah, itu akan tampil. Dia akan ada di sekolah mana. Nah, nanti untuk sekolah mananya akan diberikan mungkin oleh KCD nanti. Bisa dipahami, Bu Bapak? Yang masuk jalur undangan siapa aja bisa dilihat di sini. Di akun apa? Akun apa? Operator. Bagaimana kita dapat akun operator? Dibuatkan oleh akun admin. Bisa dipahami, Bu Bapak? Baik. Sampai sini untuk sekolah SMP bisa untuk mempergunakan ini. Nah, ini persyaratan umum. Kalau mau membantu biodata persoalan, Pak, saya mau sekolah saya SMP-nya mau membantu Pak untuk mendaftarkan anak-anaknya di sekolah SMP aja, maka ini supaya cepatnya di sini, isi biodata adanya di sini. Nah, seperti ini. Jadi dokumen pun sama dengan persyaratan umum dan persyaratan khusus. Begini, Ibu Bapak, sekarang saya mau ke persyaratan. Oh, biodata tadi apa? Tadi pertanyaan kan itu yang bertanya masalah titik koordinat. Sekarang mau persyaratan khusus. Isi persyaratan khusus salah satu. Sama ini permasalahannya dengan kalau anak langsung daftar kita mau merubah titik koordinat. Ubah titik koordinat itu tidak ada di dokumen. Adanya di mana? Persyaratan khusus. Pak, kok ini belum tampil?
tampil kalau ibu bapak pilih jenjangnya SMA. Karena yang ada zonasi itu hanya di SMA. Jalur pendaftarannya KTM atau zonasi, maka akan tampil kalau yang zonasi berikutnya ini. Ini harusnya sudah tampil. Nah, si anak ini alamatnya di sini. Paham ibu bapak? Indra Prasta. Ini harus diketik lengkap. Kenapa? Karena titik koordinat itu akhirnya diubah oleh si sistem berdasarkan atas alamat lengkap. Harus sama dengan kakak. Kalau sekarang ibu nomornya segini ditunjuk langsung di situ bu, oleh si Google, si aplikasinya. Cara merubahnya gimana Pak? Ini masih pakai titik koordinat sekolah. Karena itu tadi pengen cepet-cepet dikejar cut off. Pak Hendro udah, pokoknya kalau gak cut off udah didesak-desak gimana nih? Udah koordinat sekolah. Maka cara merubahnya, klik ubah alamat dan koordinat. Muncul kalimat ini, ACC oleh ibu. Klik ini, saya sudah membaca dan memahami. Klik. Lanjutkan ubah koordinat. Ingat, hanya dikasih 10 kali saja. Lebih dari itu dikunci. Bagaimana caranya? Datang ke sekolah tujuan untuk membetulkan. Ibu bapak, ini isi lengkap. Kota Bogor, Bogor Utara, Tegal Gundil. Kalau misalkan saya isi, ini Tegal Gundil di mana? Di sini ya. Merahnya sekarang di sini ya. Ibu bapak bisa melihat di sini. Bisa lihat? Sekarang saya ganti. Ini nggak akan saya simpan. Nah, Tegal Waru. Nggak ada di sini. Adanya Ciparigi atau Cimahpar. Ya. Begitu beres, cari koordinat. Nah, akhirnya ke sini. Kemudian simpan. Tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena dia kakaknya bukan di Cimahpar. Jadi sekarang itu harus disesuaikan dengan kakak. Bahkan alamat rumah pun harus diketikkan dengan kakak. Baru bisa. Paham ibu bapak? Kalau sudah merubah ini, baru kembali lagi ke dokumen. Maka titik koordinatnya akan sesuai. Bisa dipahami ibu bapak? Jalan dan blok. Jalan dan blok itu nanti ibu tinggal begitu mengetikkan blok, cari sesuai enggak. Kan di sini ada cari koordinat bu. Beres ibu mengetikkan ini semua, mengisi ini semua, klik cari koordinat, dia akan langsung. Iya ke situ. Oh ternyata ada jalannya. Ketika dihitungnya jalan bukan blok. Jadi yang menentukan adalah ini juga. Ini tadi di mana harusnya bukan Cimahpar tetapi apa tadi? Tanah Baru ya? Oh Tegal Gundil. Nah, baru cari koordinatnya. Akan sesuai. Disimpan akan bisa. Tuh, update data. Paham? Tandanya bisa muncul kata update data. Jadi jangan coba-coba memindah-pindahkan tidak sesuai. Mindahin itu harus alamat. Begitu, Ibu Bapak. Sekali lagi, untuk yang akan mendaftarkan anaknya
ada permasalahan di titik koordinat, maka cara penanggulangannya seperti yang tadi. Ibu Bapak bisa merubahnya di mana? Yaitu merubahnya di persyaratan khusus untuk merubah titik koordinat. Biodata nanti tinggal disesuaikan. Isi biodata, nah berarti ini isi Bogor Utara, ini tinggal dipilih-pilih aja. Ini Bogor Utara, Bogor, nah itu masing-masing kecamatannya sudah ada, tidak akan keluar dari. Bisa dipahami Bu Bapak? Nah sampai sini. Ada yang akan ditanyakan? Ya, Bangga. Ya. Ya, terima kasih. Mohon izin, Bapak. Perkenalkan saya Gumilar dari SMP Bedarujana. Terkait dengan apa yang dipaparkan tadi, yang ingin saya tanyakan adalah apakah bisa mengubahnya itu memindahkan titik merahnya? Karena mungkin ada, misalkan, ini seperti misalkan tadi kejadian adalah perumahan atau rumah warga, bukan tepat di rumah saya, misalkan untuk titiknya. Apakah bisa dipindahkan secara manual untuk titik merahnya, tapi memang tidak keluar dari zona yang memang sesuai dengan kartu keluarga? Terima kasih. Kalau berbedanya sedikit, mangga berubah. Itu biasanya bisa disimpan, tapi berbedanya banyak. Beda RT, beda RW, itu tidak akan bisa disimpan. Tapi kalau berbedanya sedikit, silakan yang merahnya dipindahkan secara manual. Itu bisa. Hanya pada waktu penyimpanan, dia tersimpan enggak. Memindahkannya sih bisa. Tapi pada waktu dia disimpan, bisa atau tidak? Itu pertanyaannya. Kalau terlalu jauh pasti nggak akan bisa karena melewati RT-nya. Paham ya? Bisa Pak? Bisa manual. Sok pindahkan. Tapi pindah juga jangan terlalu. Saya omat. Jangan terlalu jauh. Karena apa? Pada waktu simpannya ya nggak akan bisa. Kalau memang dikit, oh ini Pak harusnya belakang ini. Enggak. Begitu. Ya. Oh itu nggak bisa karena apa? Nanti RT RW-nya sekarang itu akan terlihat dari klik cari koordinat. Dia akan otomatis nyari sendiri. Dipindahin terlalu jauh, nanti si tabel ini koordinat. Alamat rumah sesuai enggak dengan yang diklik? Kalau tidak, seperti tadi larinya tidak bisa disimpan karena kelurahan atau kecamatan berbeda. Begitu. Sampai sini, ada yang akan ditanyakan lagi? Enggak. Kalau memang ada pertanyaan NIK Wali, dia diam di Wali ya. NIK Wali dimasukkan. Ya, atau diuploadkan bareng nanti uploadnya. Ini NIK Walinya, ini NIK orang tua. Ya. Kemudian patokan rumah diisi apa Pak? Patokan rumah. Ibu, rumahnya dekat mana sih Bu? Yang top di Google Map? Misalkan Indomaret dari Cibinong atau Jalan Sukahati ya gitu aja. Atau Indomaret depan Indomaret ini patokannya yang bisa membuat rumah ibu bisa dekat itu. Dekat mana yang top nih? Kemudian ketiga, rapot yang pindah sekolah harus dikonversi atau tidak walaupun yang bersangkutan sesama MTS. Itu kebijakan sekolah. Karena pindah, saya bilang tadi, itu yang menerimanya mau tidak mau, suka tidak suka harus membuat rapotnya. Dan selanjutnya, nomor DTKS tidak ada isian, harus diisi di mana, begitupun kartunya nggak ada tempat buat diupload. DTKS itu nggak perlu diupload sebenarnya. Nggak perlu ya Pak? Nggak perlu. Kenapa? Aplikasi itu sudah ke dinas sosial. Kan suka ada lembaran dari DTKS. Nggak ada sebenarnya. Kalau dia itu sudah dinyatakan dia itu benar-benar miskin, itu tercetak otomatis di aplikasi sekolah tujuan warna hijau.
Jadi sudah tidak perlu lagi upload Kita sebenarnya. tidak perlu upload ya. Sebenarnya kalau dia itu sudah benar-benar DTKS, itu tidak perlu lagi upload, sudah langsung sinkron bahwa dia itu benar-benar siswa miskin, karena server kita berhubungan dengan servernya si Dukcapil dan Dinsos. Baik Pak. Di Juknis ada tulisan Pak TM harus diajukan sekolah. Gimana Pak pengajuannya? Maksudnya Jadi di Juknis ada tulisan di sana tertera KETM harus diajukan sekolah. Ini pertanyaan, titipan pertanyaan itu pengajuannya itu gimana gitu Pak? saya baru dengar halaman berapa itu? Ini titipan Pak tidak disebutkan di mananya. Sebab yang menyatakan miskin itu apa, sekolah? Iya. Berarti yang tadi ya Pak awal itu berarti ya yang tadi PIP awal atau KIP kan ya? pakai buku tabungan mungkin ya Pak. Maksud KETM Mungkin jalur KETM Pak yang afirmasi itu yang pakai KIP Iya, dan iya, sebagainya ya ini harus diajukan dari pihak sekolah gitu ya kan. Nah, terus di mana pengajuannya begitu. KETM itu diajukan oleh RT RW ke kelurahan, kemudian ke kecamatan, dari kecamatan itu masih ke Dinsos. Oh, ya, TM baik. itu masuklah ke DTKS. Terakhir Pak, Kalau sekolah memang mengajukan yang miskin, ya tidak ya tidak. Pak ya. Ya baik. Ini pertanyaan terakhir Pak untuk SMK kan zonasinya ada yang namanya prioritas jarak ya Pak. Jarak terdekat. Berarti sama seperti zonasi di Tidak. SMA. Gimana Pak? Beda. Oh. Itu mah hanya mengakomodir, itu pun persennya beda. Ya 5%, 10%. Ya sedikit 10% ya. Itu kalau zonasi kan 50%. Jadi beda sekali lagi dengan zonasi, hanya pengambilannya memang dari jarak terdekat. SMK tahun ini masih ada tes atau seperti tahun kemarin ada yang apa tuh Pak? Kalau saya bilang mah taruh nilai gitu loh Pak, bebas gitu jumlah nilai rapot ya kan? Nah, Iya. ada tes tidak Pak untuk di SMK? Tes Tesnya kompetensi. kejuaraan atau apa? Ini yang pakai jalur mana nih? Yang tes kompetensi itu Pak, ya, di SMK 1 Cibinong dan selalu ada tes kompetensi. Ujikom. Ujikom itu untuk yang kejuaraan kan? Kalau yang kemarin nilai rapot ada Pak, yang tahun kemarin untuk yang kelas industri, Oh, kelas industri tahun ini tidak ada kan? yang tahun ini tidak ada berarti ya. Jadi untuk tahun ini tidak ada kelas industri. Jadi, baik, terima kasih ya Pak ya. Ya maka kalau ujikom itu hak dari sekolahnya mau mengujikan lagi benar enggak ini piagamnya atau sertifikatnya juara nasional. Saya pengen diuji lagi anaknya, itu hak dari sekolah. Boleh. Kalau sekolah itu mau mengadakan uji kom, mau enggak juga enggak apa. Prestasi kejuaraan tadi ya. Iya, Kalau kejuaraan. untuk yang tadi nilai tidak ada ya Pak. Kan enggak ada, SMK tidak ada jalur Kelas industri. kelas industri sekarang. Terima kasih Pak. Ya, Turut. betul. Ibu Bapak, saya pikir aplikasi sudah cukup ya. Jadi yang pertama untuk melihat jalur ekstrim adalah Ibu Bapak buka adminnya. Setelah dibuka adminnya, Ibu Bapak buat akun operator. Di akun operator itu juga Ibu Bapak sekolahnya bisa membantu mendaftarkan siswanya lewat sekolah, yaitu adanya biodata, persyaratan umum, persyaratan khusus. Ini adanya di akun operator. Pak operator boleh lebih dari satu. Tiap wali kelas dijadiin operator juga nggak apa-apa. Nama yang harus berbeda. Paham ya Ibu Bapak ya? Baik. Sampai di sini ada yang akan ditanyakan? Cukup? Kalau sudah cukup,
tidak ada yang bertanya lagi, saya anggap materi dari saya cukup sekian saja. Semoga bisa bermanfaat buat Ibu Bapak, dan saya berharap banyak dari sekolah Ibu Bapak yang anak-anaknya bisa diterima di sekolah yang mereka sesuai dengan yang mereka cita-citakan. Baik Ibu Bapak, dari saya mohon maaf apabila ada kalimat saya yang memang bisa menyakiti Ibu Bapak atau tingkah laku saya yang menyakiti Ibu Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah banyak berbicara terkait PPDB tahun 2024 ini Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu yang hadir, baik luring maupun daring, sudah mendapatkan banyak pencerahan ya Bapak Ibu, terutama terkait permasalahan yang mungkin akan muncul kembali, dan sebagian masalah itu masalah yang setiap tahun muncul ya Pak Erwan. Jadi mudah-mudahan ini bisa Bapak Ibu juga bisa menjadi perpanjangan tangan kami untuk menyampaikan kepada lingkungan di sekolah-sekolah SMP ataupun MTS ya, baik negeri maupun swasta. Demikian Bapak Ibu, saya juga atas nama keluarga besar SMA Negeri 2 Cibinong yang diamanatkan, diberi tugas menjadi tuan rumah kegiatan perdana ya dengan sekolah-sekolah di lingkungan sekitar. Jadi ini di Cibinong kita pertama untuk menyelenggarakan ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Silahkan apabila ada pertanyaan, juga ada helpdesk juga ya Pak. Ada tempat bertanya juga di website juga yang Bapak Ibu bisa memanfaatkan ruang tersebut apabila masih ada hal-hal yang masih perlu ditanyakan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Fungsikum wa nafsi bidaqawallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh boleh. Maaf punten, ada tambahan sedikit dari Pak Haris ya. Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri Bapak Ibu. Saya Haris, kebetulan dalam hal ini sebagai operator dari cabang dinas pendidikan wilayah 1. Kalau yang tadi Pak Erwan, Helpdesk dari provinsi, saya dari KCDI. Sedikit mungkin saya menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Erwan. Banyak hal yang memang perlu diketahui oleh Bapak Ibu. Sebelumnya kalau dulu untuk laporan pengaduan PPDB itu kan ada nomor hotline ya Bapak Ibu, atau di media sosial ya. Nah sekarang dari distrik Jabar itu sudah mengakomodir bahwa untuk pengaduan ataupun untuk mencari pusat informasi seputar PPDB itu sudah ada yang namanya live agent atau chatbook. Jadi langsung dibalas dengan agen-agen yang ada di sekolah itu selama waktu kerja gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak waktu kerja itu pasti live tidak live gitu ya. Jadi live-nya itu dibalas di waktu masa kerja. Izin mungkin saya sedikit menyampaikan hal apa saja yang harus dilakukan oleh sekolah gitu ya. Ini jadi Jawa Barat itu sudah membangun portal aduan yang terintegrasi ya Bapak Ibu. Nah kalau dulu itu pengaduannya semberawut lah kira-kira begitu. Kadang dari yang mencari informasi untuk PPDB di Kota Bogor itu kadang menanyakan ke kami Bapak Ibu. Jadi nah ini yang mungkin satu langkah yang memang nanti bisa dilakukan oleh Bapak Ibu di sekolah atau menyampaikan ke peserta didiknya, atau Bapak Ibu bisa chatbot langsung ya, nanti ini online. Nah dulu itu seperti ini Bu. Jadi nanti ke depan, nanti di portal PPDB itu ada chat kami. Nah itu adalah ya untuk mencari informasi atau pengaduan nanti di sana. Gitu. Nanti kita simulasikan sebentar. Nah itu ini. Nah ini solusinya. Jadi Bapak Ibu untuk PPDB Jabar itu tadi kan udah Pak Erwan singgung ya.
bisa melalui website Distrik Jabar ataupun bisa melalui mobile Bapak Ibu. Sapa Warga. Kenapa ini Sapa Warga? Karena memang udah ini. Ya, jadi bisa melalui Sapa Warga. Jadi kenapa? Jadi dulu itu Dinas Pendidikan banyak pengguna ya. Jadi tidak hanya melalui website saja. Jadi kami juga mengakomodir pendaftaran melalui aplikasi mobile ya. Ya kan bisa di mana aja, kalau HP ya bisa dibawa kemana aja gitu kan. Itu tinggal di download aja di Play Store, itu ada di namanya Sapa Warga, dan itu bukan hanya PPDB aja, ada pajak kendaraan bermotor juga ada gitu ya. Nah ini salah satu inovasi yang dikembangkan oleh Pemprov Jabar terkait PPDB. Nah tujuannya ini Bapak Ibu, ini tinggal bisa dibaca aja ya, kita net. Nah ini untuk memudahkan masyarakat menjadi platform yang terintegrasi, menghadirkan layanan optimal, artinya tidak tumpang tindih. Jadi nanti Bapak Ibu si pengguna user atau yang mencari informasi atau yang mengadukan, nanti yang tinggal dipilih aja mau mencari informasi seputar PPDB ke SMA mana, kabupaten mana, KCD mana, nanti disilahkan. Jadi ini khusus dan nanti akan dijawab oleh tim agen-agen yang ada di sekolah gitu ya. Jadi kalau misalkan dari agen sekolah tidak mampu menjawabnya, nanti akan lari ke cabang dinas. Begitupun kalau pelaksanaan cabang dinas berarti ke provinsi. Jadi ada aturan-aturannya. Jadi tetap nanti informasi pengaduan PPDB itu nanti pasti yang ditanyakan ke sekolah tujuan mana dulu untuk mencari informasi dan mengadukan jika ada yang memang kurang paham. Contoh kasus kemarin Pak, khususnya kan kalau sekolah swasta ya, sekolah swasta itu kan biasanya mohon maaf kadang suka ini akun ya gitu, dengan akun gitu, karena memang biasanya suka disalurkan ke sekolah swastanya lagi jenjang selanjutnya ya di USA. Nah itu silakan aja Bapak Ibu, kalau misalkan ada peserta didik Bapak Ibu yang di tahap aktifnya, itu bisa bikin surat permohonan ke calon dinas, nanti kami berikan kalau misalkan ada sekolah yang menahan gitu ya, menahan akun itu, karena memang biasanya prosedur yayasan itu dioptimalkan lulusan ke ini dulu gitu ya biasanya, tapi tidak semua gitu. Kalaupun ada silahkan dikoordinasikan ya. Dan tentu untuk akun SMP dan MTS itu udah kami bagikan udah jauh-jauh dari kemarin, minggu kemarin gitu ya. Nanti dipinta aja kalau di sini yang belum mendapatkan akun gitu ya. Kemudian nah ini fiturnya. Nah ini Bapak Ibu layanan hotline-nya ya, di live chatbox PPDB Jabar. Jadi bisa mencari informasi khusus terkait PPDB Jabar SMA, SMK, CLB, dan live chat dengan agen KCD atau sekolah. Jadi langsung online gitu ya Bapak Ibu. Ada nanti petugasnya dari sekolah, yang kemarin ada beberapa sekolah yang sudah di Wintek gitu ya, untuk menangani ketika pemberian informasi atau seputar aduan, karena memang tidak semua orang itu mengadukan Bapak Ibu. Kadang yang dipertanyakan jalur apa untuk tahap 1 kan itu sudah bisa dibaca, udah bisa di ini ya, udah ada. Jadi nanti sistemnya menggunakan AI. Kalau misalkan pertanyaan yang sama gitu kan, kayak jalur ya kan, persyaratan umum, persyaratan khusus, nah itu biasanya nanti AI yang menjawab. Tapi kalau misalkan si usernya belum merasa puas, nanti akan langsung ke live agent, jadi langsung menanyakan ke pihak sekolah gitu. Itu ya, dia udah puas belum, nanti ada pertanyaan seperti itu gitu ya. Nah itu untuk manajemennya seperti ini Bapak Ibu. Ini bisa dibaca aja tuh, sebagai usernya itu masyarakat ya, sebagai usernya bisa si peserta didik Bapak Ibu. Sekarang kan peserta didik minimal sudah punya HP ya, makanya itu ada mobile juga gitu. Jadi bisa kadang adukan ke medsos kayak ini. Nah makanya di website PPDB Jabar nanti ada terintegrasi gitu, biar satu pintu maksudnya gitu. Nah bisa orang tua peserta didik boleh, sekolah guru boleh gitu ya.
dari MTS atau SMP. Nah ini ada peran tanggung jawabnya, ini bisa kira bisa dibaca saja gitu ya. Nah ini Lab Agent ini kerjasama dengan Diskominfo Jabar Bapak Ibu, tim GDS ya, tim GDS. Jadi Distrik Jabar itu bekerja sama dengan Distrik Sosial, Dinso, Distrik Jabar, Diskominfo, termasuk yang Ban SM. Kenapa ada penambahan akreditasi ya Pak Irwan ya? Ya salah satunya itu kerjasama dengan Ban SM gitu. Gitu ya. Ini sebenarnya. Nah kita coba. Nah gini Bapak Ibu. Nah, saya rasa nanti di satu portal PPD saja kan kalau dulu, atau bisa bertanya gitu ya, atau nanti bisa datang ke sekolah tujuan juga bisa gitu. Sekolah tujuan bisa datang karena memang nanti di sekolah tujuan itu ada yang namanya pusat informasi ya Bu ya, suatu ya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf ya kesalahan teknis itu ya Bapak Ibu. Lanjut aja, kita simulasikan ya. Ini Bapak Ibu tampilannya. Jadi kalau misalkan ada user gitu kan, menanyakan seputar PPDB, nah seperti ini kan di portal utama, halaman utama tuh seperti ini ya Bapak Ibu. Hitung mundur. Nah biasanya di sini itu di bawah ini chatbox. Nah di sini nanti Bapak Ibu bisa mencari informasi seputar PPDB, menanyakan atau mengadukan nanti di sini gitu ya. Nah, kita coba aja simulasi sebentar aja ya Bapak Ibu. Kita stop dulu. Nah, ini saya pakai akun dummy ya Bapak Ibu, akun coba-coba gitu kan. Nah, ini tampilan websitenya perkiraan seperti ini ya. Nah, nanti di bawahnya itu ada chatbox. Nah, di bawah. Nah, di sini chat dengan kami. Gitu. Jadi di sini Bapak Ibu silahkan jika ada pertanyaan, jadi di sini bisa dihubungi gitu ya. Nanti ini sudah terhubung ke Lab Agent di masing-masing sekolah, kabupaten, cabang dinas. Kita klik aja. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini contohnya, apakah jarak berpengaruh? Nah, bisa ditanyakan aja. Kalau Bapak Ibu mau coba silahkan aja. Bisa itu di website PPDB Jabar, bisa di akun Sapa Warga gitu ya, di chat aja ya gitu ya. Ada yang sudah coba belum? Nah mulai percakapan gitu ya. Nah ini diklik aja sebenarnya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu mau ada pertanyaan populer bisa menanyakan ini. Nah ini biasanya nanti pertanyaan yang sudah otomatis gitu, jadi jawaban by system. Jadi kalau misalkan puas ya sudah gitu, cukup dari AI. Tapi kalau misalkan tidak puas nanti dihubungkan ke agent-agent gitu ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya tinggal dicoba saja ini internetnya kurang ini. Oh. Gitu Bapak Ibu. Nah, nanti dari pihak sekolah di sini ada SMA, SMK ya, hadir ya, operator. Gak ada. Oh. Ada, tapi udah dilatih ya Pak Endro kemarin ya terkait Lab Agent ya. Oh, gak semua, ya. Seharusnya hadir. Tapi nanti kita ada Zoom meeting dari pihak GDS juga. Nah, nanti untuk pihak sekolah pasti menjawab. Nah, ini untuk jawaban nanti Bapak Ibu, ya, yang menanyakan. Nah, di sini nanti si Lab Agent yang ada di sekolah-sekolah SMA SMK itu punya akun ya untuk menampung aduan atau yang membutuhkan informasi dari baik itu dari si peserta didik, orang tua atau SMP atau masyarakat umum di sini. Itu nanti akan masuk online. Nah, kalau misalkan lagi online di sini, tapi kalau misalkan dikirimnya dari user itu keburu offline, nanti di sini di daftar antrian. Daftar antrian. Nanti apa yang Bapak Ibu mencari informasi nanti akan masuk sini. Iya. Gitu. Dan itu juga nanti kalau misalkan mau terhubung ke Lab Agent ada memasukkan identitas dulu. Jadi
pengajunya siapa, yang membutuhkan informasi nama, tempat tanggal lahir kalau nggak salah. Ada gitu. Iya. Jadi penanganannya juga memang betul gitu kan. Gitu. Itu terkait lab agent. Nah, terakhir Bapak Ibu, tadi banyak disinggung soal KTM ya. Nah, sedikit kami sudah mengedarkan surat edaran ke ke SMP atau MTS. Nah, ini Bapak Ibu, kami sudah mengedarkan ya, baru di PTE. Nah, di sini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu belum memahami, di sini ada petunjuknya. Mulai dari kepala sekolah memperpal data siswa PTM yang disalurkan ya. Data sudah khusus aplikasi. Nah, ini bisa dibaca aja. Nanti kalau misalkan ada siswa ternyata masih terdata di sekolah SMP atau MTS asal gitu kan, ternyata siap disalurkan, ternyata siswanya tidak ada, itu bikin SPTJ yang Bapak Ibu, itu surat pernyataan, itu diupload gitu. Nah, ini bisa di apa, nah ini kepala sekolah juga ada surat ya, nanti ke orang tua. Ini sebenarnya sudah diterima dan silakan tadi Bapak Ibu bisa dicek ya di akun operatornya apa yang disampaikan oleh PLA gitu. Termasuk untuk distrik kabupaten itu melalui distrik provinsi terkait penyaluran KTM ini. Gitu. Jadi dari kami ke SMP MTS asal, dari distrik provinsi terkait penyalurannya ke distrik kabupaten Bogor. Itu ya. Itu saja mungkin tambahannya dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah sudah selesai tadi sedikit terlewat informasi tentang banyak hal, khususnya terkait pengaduan-pengaduan. Mudah-mudahan masyarakat di Kabupaten Bogor bijak memanfaatkan fasilitas ini, artinya sesuai dengan kebutuhan. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi kami menghaturkan jazakumullah khairan katsir. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadiran Bapak Ibu. Salam hormat untuk para kepala sekolah yang ada di wilayah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.